Inilah kronologi kerusuhan dan kericuhan pertandingan Arema FC dan Persebaya FC yang dituturkan oleh saksi mata yang menonton langsung pertandingan itu. Laga BRI Liga 1 pekan ke-11 yang mempertemukan Arema FC dan Persebaya FC diwarnai bentrokan antar supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Kericuhan tersebut dipicu karena kekalahan Arema di kandangnya sendiri oleh Persebaya dengan skor 2-3. Akibat bentrokan ini sebanyak 127 orang dinyatakan meninggal dunia, 125 dari supporter dan 2 aparat kepolisian. Salah satu Aremania, yaitu supporter Arema FC yang bernama Reski Wahyu, membeberkan kronologi tragedi kelam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia tersebut melalui akun Twitternya @reskiwahyu. Dia memulai dengan berkata, "Assalamualaikum. Sebelumnya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap korban insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pertandingan Arema versus Persebaya. Yang kedua, syukur alhamdulillah saya diberi keselamatan sampai di rumah dan bisa menceritakan kronologi versi saya pribadi di sini." Lanjutnya dalam postingannya yang dilansir langsung oleh MNC Portal Indonesia Minggu 2 Oktober 2022. Dalam postingannya, Rizky mengatakan dari awal masuk stadion kondisi pemain sedang pemanasan. Semua berjalan tertib hingga kick off pukul 20 WIB. Kata dia, saat pertandingan berjalan pun suasana aman tanpa kericuhan sedikit pun. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan psywar ke arah pemain Persebaya, tulisnya. Reski menuturkan, babak pertama pun usai, sempat terjadi kericuhan sedikit di tribun 12 dan 13. Namun hal itu bisa diatasi. Polisi dapat mengatasi itu. Diketahui babak pertama ditutup dengan skor imbang 2-2. Reski menjelaskan babak kedua berlanjut dan Persebaya berhasil mencetak gol ketiganya. Pada saat itu pun, kata dia, para punggawa Arema FC terus menggempur pertahanan Persebaya, namun tak ada gol yang tercipta. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga kita sebagai supporter menontonnya, lanjut Reski. Hingga wasit meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan Arema tak bisa menyamakan kedudukan alias kalah. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa, tulis Reski. Lanjut Reski, pelatih Arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur permintaan maaf ke arah supporter. Namun, satu orang supporter dari arah tribun selatan nekat masuk ke lapangan. Dia mendekati bek Arema FC Sergio Silva dan kiper Adilson Aguero dos Santos. Terlihat sedang memberikan motivasi dan kritik kepada mereka, tulis Reski. Kemudian, lanjut Reski, ada lagi beberapa supporter yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain Arema. Melihat hal tersebut, bek Arema Joha Alvarizi mencoba memberi pengertian kepada supporter tersebut. Namun semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain, tulis Rizky. Hal itu, kata Rizky, diikuti dengan lemparan benda ke arah lapangan. Supporter pun tak bisa dikendalikan. Akhirnya pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan pengawalan ketat polisi. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan. Katanya, pihak aparat, lanjut Reski, juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter. Menurut dia, perlakuan aparat sangat kejam dan sadis. Para supporter dipentung dengan tongkat panjang. Satu supporter dikeroyok aparat, dihantam tameng, dan banyak tindakan lainnya, tulis Reski. Tapi saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat, karena semakin banyaknya supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif, tambahnya.
Kata Reski, aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara, yang akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter. Di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas air mata. Ada juga yang langsung ditembakkan ke arah tribun penonton, yaitu di tribun 10, ungkap Reski. Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi sayang pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Banyak ibu-ibu, wanita, orang tua, dan anak-anak kecil yang terlihat sesak, tak berdaya, nggak kuat ikut berjubel untuk keluar dari stadion. Terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata. Seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet, jelas Reski. Reski mengungkapkan di dalam stadion para supporter sesak napas karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah. Sedangkan untuk keluar stadion pun tidak bisa, sebab pintu keluar yang penuh sesak. Di luar stadion banyak supporter yang terkapar dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata. Dan sekitar pukul 22.30 juga masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung kita di dalam stadion dengan puluhan gas air mata, lanjut Reski. Dan terjadi beberapa tembakan gas air mata kembali di luar stadion, lebih tepatnya di sekitar tribun 2 Kanjuruhan. Dia menuliskan, kondisi luar stadion Kanjuruhan sudah sangat mencekam. Banyak supporter yang lemas bergelimpangan, teriakan dan tangisan wanita, supporter yang berlumuran darah, dan mobil hancur. Kata-kata makian dan amarah, batu batako, besi, dan bambu berterbangan, tulis Reski. Dan selama saya jadi supporter Arema, saya dikenalkan Arema oleh orang tua saya tahun 2007 hingga saat ini. Hari ini 1 Oktober 2022 adalah titik terendah saya menjadi seorang supporter. Saya masih belum percaya menyaksikan saudara-saudara saya dengan kondisi seperti ini, tulis Reski. Di akhir postingannya, Reski mengatakan, tanpa mengurangi rasa hormatnya, Reski mencoba menjelaskan kronologi yang dialami secara pribadi. Saya sangat terpukul dengan adanya insiden ini, dan semoga kejadian ini adalah yang terakhir di semua cabang olahraga dan hiburan, khususnya di sepak bola, pungkasnya. Diketahui 127 orang meninggal dunia akibat bentrokan ini. Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Niko Afinta saat konferensi pers Minggu 2 Oktober 2022, turut berduka atas tewasnya 127 orang yang meninggal gara-gara pertandingan Arema lawan Persebaya. Berita ini diambil dari Kompas TV.